Ini kondisi mesin normal, jadi di starter langsung hidup, jadi pengapiannya normal. Ini akan saya mau ganti dengan platina, kemudian saya kembalikan lagi ke CDI. Dan bagaimana caranya jika kita belum menandai top satunya. Putih, merah, hitam, coklat. Kita hafalkan dulu untuk pengkabelan CDI nya. Sebenarnya namanya bukan CDI sih sebenarnya, dia adalah full transistor, jadi tidak ada kapasitornya. Itu ada yang komentar di video sebelumnya bahwa ini bukan CDI tetapi full transistor. Ini mau saya ganti ke platina, nanti saya kembalikan lagi ke CDI. Nah, ini tidak saya top satukan dulu ya, jadi saya langsung asal cabut saja. Dan saya juga tidak menghafalkan posisi rotor ketika saya cabut, jadi nanti kita coba-coba pemasangannya antara top 1 atau top 4 gitu. Lalu saya lepas kipas dan cover kipasnya. Ini saya lakukan untuk memudahkan kita dalam mengepaskan top dan timingnya di flywheel, di roda gilanya. Nah, untuk melepas kipas ini kita gunakan kunci ring 10 yang modelnya melengkung seperti ini. Kita pegang kipasnya, kemudian kita kendorkan bautnya, jumlahnya 4. Kalau sudah kendor, kita putar dengan menggunakan kunci shock 10 untuk memudahkan pelepasan bautnya. Nah, untuk melepas kipas ini memang susah-susah gampang karena memang ruang atau space-nya itu sangat sempit ya. Jadi kita tidak bisa leluasa dalam melepas keempat baut yang panjang ini, baut kipas radiatornya ini. Nah, untuk video-video sebelumnya untuk penggantian delco itu saya kalau mau mengganti yang video sebelumnya itu saya topkan dulu top 1, kalau itu jelas top 1 baru saya cabut delconya sehingga waktu masangnya tidak ada kesulitan, gampang. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita asal cabut saja, kita tidak mentopkan satu posisi delco dan juga tidak menghafalkan posisi rotor delco waktu kita cabut. Nah, itu kan menjadi masalah tersendiri gitu ketika kita masang kembali. Nah, kemudian kita kendorkan V-belt yang ke alternator supaya kita bisa melepasnya, karena V-beltnya ini terhubung ke poros kipas radiator atau ke poros pompa air radiator. Jadi kita kendorkan supaya bisa melepas puli. Nah, ini puli pompa radiator. Ya, kemudian kita cangkolkan supaya nanti tidak terhimpit ketika kita uji coba nyalakan mesin. Nah, kemudian kita gunakan kunci 17 untuk memutar krukasnya. Nah, karena tadi posisi rotor delco tadi kita cabut sembarangan dan belum kita topkan satu, maka untuk langkah awal ini setelah kita bongkar, kita cari, sebenarnya bukan top sih, kita cari timingnya, yaitu timing 10 derajat sebelum TMA. Jadi untuk pemasangan delco itu patokan kita adalah timing, yaitu di 10 derajat sebelum TMA. Memang itu lokasinya dekat-dekat dengan top ya, tapi kita untuk delco, untuk pengapian kita paskan di angka 10 sebelum TMA. Nah, ini di strip angka 10 itu sudah saya kasih tipek untuk memudahkan kita melihatnya. Nah, yang ada tipeknya itu adalah 10 derajat. Nah, ini sudah pas di tengah, berarti dia sudah pas posisinya di 10 derajat. Nah, ini ada dua kemungkinan, dia bisa jadi top 1, bisa jadi top 4. Nah, ini saya langsung pasang aja, asal pasang.
Ini saya anggap top 1 ya, yang ini tadi berarti 10 derajat di top 1. 10 derajat sebelum TMA, tapi untuk piston 1 bukan piston 4. Saya anggap seperti itu. Nah, rotor kita posisikan dia menghadap persis di kabel busi nomor 1. Nah, seperti ini kan keliru, jadi kita putar lagi supaya ujung rotornya itu dia menuju di kabel busi nomor 1 yang atas ini. Nah, seperti ini berarti dia udah pas di kabel busi nomor 1. Nah, ini udah pas. Nah, kalau sudah rotornya sudah pas hadapnya, kemudian kita setting timing platinanya. Nah, caranya gimana? Caranya kita putar-putar bodi delconya itu sehingga platina itu mulai membuka. Bukan membuka full ya, teman-teman, bukan membuka full tapi dia mulai membuka. Jadi belum mencapai knock yang paling tinggi, belum tonjolan di ujung tetapi dia mau menuju di tonjolannya. Nah, itu kan mau membuka. Nah, itulah yang kita setting. Kalau kita putar searah jarum jam dia menutup platinanya, kalau kita berputar berlawanan arah jarum jam dia membuka. Nah, kita cari yang mulai membuka. Mulai membuka artinya busi memercikkan bunga api. Nah, ini kita bisa lihat sebelumnya sudah saya tandai ya garis tipek. Nah, itu untuk menunjukkan posisi bodi delconya. Nah, kalau tidak kita tandai ya caranya seperti tadi ya, kita putar sampai platina mulai membuka. Nah, itu baru kalau ketika sudah ketemu baru kita kencangkan baut 12-nya. Jadi teman-teman sebaiknya kalau posisi terpasang kita tandai dulu bodi delconya sehingga kalau nanti suatu saat kita pasang tidak perlu nyeting seperti ini. Ini kabel CDI-nya untuk plus CDI saya lepas dulu karena saya menggunakan platina. Untuk kabel CDI-nya saya tidak gunakan, takutnya nanti bisa short ke ground. Nah, kalau sudah kita pasang tutup delconya. Kita pasang vakum advancer, kemudian kabel negatif coilnya kita pasang di delco juga. Ini pastikan tidak terhimpit V-belt alternatornya. Nah, ternyata gagal ya teman-teman, tidak nyala. Kemudian ini percikan bunga api normal di coil, di kabel coilnya ada percikan api, jadi coil tidak masalah. Kemudian saya cek rotornya, rotor juga berputar. Nah, berarti yang kita setting itu yang sebelumnya tadi adalah top 4 bukan top 1. Nah, yang kita setting harusnya adalah top 1-nya. Nah, ini ternyata top 4 ini. Nah, ini memang rotor memang sepertinya sudah menghadap ke busi 1, tetapi ini keliru ya. Terbukti bahwa mesin tidak nyala, berarti ini adalah top 4. Nah, posisi ini harusnya posisi rotor ada di bawah, di kabel busi nomor 4 seharusnya. Tetapi ini kita pasang di kabel busi nomor 1 rotornya, jadi keliru. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita putar satu putaran sampai menuju top atau menuju 10 derajat lagi. Tapi untuk kali ini saya putar satu putaran tapi menuju yang topnya. Boleh juga yang di posisi timingnya juga nggak apa-apa, tapi untuk kali ini saya ke topnya. Saya putar satu putaran menuju tanda top, menuju tanda top lagi, kemudian kalau sudah seperti itu nanti berarti rotor itu akan menghadap ke bawah setelah kita putar satu putaran menuju top. Nah, lihat rotornya dia mau menuju ke bawah, menuju kabel busi 4. Ini sudah di timing 10.
Tapi kali ini saya akan coba di topkan saja, di tanda top, tanda T, tetapi ini tidak kelihatan ya tanda T-nya karena harus dekat itu kameranya supaya kelihatan. Nah, ini di top 4. Nah, padahal ini sebenarnya harusnya adalah top 1. Jadi kita betulkan ini adalah posisi top 1. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama tadi kita asal tembak aja ya, kita itu anggap top 1 dan ternyata dia adalah top 4. Terbukti mesinnya tidak nyala meskipun di coil ada pengapian juga. Ini posisinya untuk rotornya harus lurus seperti ini ke atas. Ini posisi top ya, ini top. Nanti kalau kita paskan di timingnya dia akan bergeser sedikit. Ini lurus ini, seperti ini. Nah, kira-kira di bodi mesin itu ada tanda garisnya ya, kira-kira di situlah. Lurus ke atas ini. Nah, ini lihat dia menghadap ke kabel busi nomor 1. Nah, ini adalah posisi top ya, jadi kita belum setting bukaan dari platinanya. Ini posisi top 1. Kita sudah balik, kita sudah putar tadi satu putaran, ini sudah benar top 1 berarti. Antara top 1 dan top 4 itu memang mirip ya posisinya. Nah, untuk men-setting bukaan platina tadi, kita kembali lagi kita paskan tanda di 10 derajat pengapian. Ingat mutarnya itu harus searah jarum jam untuk kalau dilihat dari depan. Maka kita balikkan dulu berlawanan arah jarum jam, kemudian kita putar lagi searah jarum jam. Ini berlawanan arah jarum jam, kemudian kita putar searah jarum jam sampai tanda 10 derajatnya itu ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah yang lurus di bodi transmisi itu ya, bodi kopling. Nah, itu di 10 derajatnya di tanda tipek kita paskan di tengah. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah waktu timingnya. Oke, sama seperti tadi kita buat, ya ini kita cek lagi ya. Lihat bahwa rotornya itu pas ada di busi nomor 1. Ini adalah posisi timing ya, bukan top ya. Posisi timing. Nah, kemudian kita atur sama seperti tadi, kita buat posisi ini itu platinanya mulai membuka. Kita putar-putar bodi delconya, bodi distributornya kita putar-putar sehingga posisi platina itu mulai membuka. Ingat, awal dia membuka, bukan membuka full ya, dia awal membuka. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini kalau ini benar, settingan kita benar, itu nanti tanda tipek yang ada di bodi itu segaris. Saya ulangi lagi. Nah, kalau diputar berlawanan arah jarum jam dia membuka platinanya. Dan kita cari yang awal membuka. Nah, lihat itu hampir segaris. Nah, kalau kita sudah kasih tanda ini, kita tidak perlu nyari-nyari seperti itu, kita langsung paskan saja tandanya, udah lebih cepat. Tapi kalau belum ada tandanya ya kita lakukan seperti ini. Dia awal mulai membuka platinanya. Nah, itu terlihat udah lurus. Lurus ini berarti platina mulai membuka, jadi belum sampai membuka full. Kalau sudah kita kencangkan, sudah lurus ya, kita kencangkan baut 12 nya, atau kalau belum yakin kita luruskan lagi. Sorry ya kalau ini nggak begitu kelihatan ya. Intinya seperti tadi, awal platina mulai membuka, jadi masih membuka sedikit ya, belum full. Kita kencangkan. Kita pasang rotornya dan lihat masih segaris ya antara rotor dengan busi nomor 1, kabel busi nomor 1. Ya, masih center ya, jelas-jelas center ini kabel busi 1 dengan rotornya. Oke, kita klem.
Pasang kabel koilnya. Ini pastikan tidak tergencet ya, itu V-beltnya. Nah, ternyata sudah benar, jadi mesin langsung nyala. Jadi kesalahannya tadi, oh ya, ini aki masih nyala, indikatornya karena belum kita pasang belt alternatornya. Oke teman-teman, jadi terbukti bahwa tadi itu kita salah mengetopkan. Yang terjadi top 4 tapi kita anggap top 1. Oke, sekarang yang platina beres. Oh ya, saya akan cek timingnya dari settingan kita tadi. Itu ketemunya dia di timing berapa, apakah benar di 10 derajat atau kelebihan atau kekurangan. Kita cek dengan timing light. Kalau teman-teman nggak pakai timing light ini, sebenarnya bisa kita pakai perasaan aja ya, bisa kalau udah pengalaman. Ini coba kita lihat, meskipun timingnya nggak tepat-tepat bener 10 derajat, tapi kan paling tidak mesinnya itu sudah nyala. Jadi tinggal setting akhir lah kira-kira. Yang penting mesin sudah bisa hidup. Nah, standarnya itu tanda T-pack itu harus berada di tengah. Artinya 10 derajat. Tetapi kenyataannya saya lebihkan sedikit ya. Jadi sudut timingnya saya bikin agak ke atas. Nah, karena dengan menambah sudut timingnya agak ke atas, itu nanti powernya lebih dapat. Oke, sekarang saya akan coba pasang yang CDI. Sama seperti tadi, kita paskan di 10 derajat timingnya. Dan ini sudah pasti sudah di top 1 ya, karena sudah kita buktikan tadi bahwa ketika rotor Delco itu menghadap kabel busi 1, dia sudah pasti dia adalah top 1. Dan ini kita paskan di timingnya lagi. Jadi untuk timing yang saya pakai itu bukan pas di 10 derajat, tapi saya lebihkan sedikit. Tapi tidak jauh-jauh, yang penting tanda timingnya itu ketika kita cek dengan timing light itu masih kelihatan di tandanya, di lubang flywheelnya. Nah, itu adalah timing 10-nya. Ini sudah di tengah ya, sudah di 10 derajat sebelum TMA, tandanya sudah di tengah, tanda T-pack-nya. Oke, nah kita bisa lihat bahwa Delco itu menghadap ke atas. Nah, ini sudah pasti top 1 kalau seperti ini, karena kita sudah setting lagi, kita sudah setting di awal tadi ya. Ini sudah jelas-jelas top 1 bukan top 4. Dan segaris dengan kabel busi. Kita cabut. Nah, bedanya antara yang platina dengan yang CDI itu adalah cara setting dari timingnya. Kalau yang platina tadi kita setting body Delco-nya sehingga platinanya mulai membuka. Nah, kalau yang di CDI itu kita paskan knock rotornya, tonjolan di rotornya itu harus pas di tonjolan pickup coil. Jadi kalau di platina itu kita setting awal dia membuka platinanya, kalau di CDI tonjolannya itu harus pas atau segaris atau mendekati dengan pickup coilnya. Jadi knock di rotor itu harus ketemu knock pickup coilnya. Itu adalah posisi 10 derajat sebelum TMA. Nah, tapi sebelumnya kita pasang dulu, sama ini posisi rotornya harus menghadap di kabel busi nomor 1. Kita coba-coba kita putar rotor, karena kita kalau memasukkan itu ada perubahan ya di rotornya.
ini sudah pas posisinya di kabel busi nomor 1. Ingat ini adalah di posisi timing 10 derajat, bukan topnya. Nah, kemudian setting untuk timingnya atau posisi bodi rotornya. Nah, kalau sudah ada tandanya kita tinggal lepaskan tandanya. Nah, tapi kalau belum, knock di rotornya, sorry ini terlalu silo ya, knock di rotor itu harus ketemu knock di pickup coil. Ini kalau ini tidak jelas, teman-teman bisa cek di video saya yang untuk penggantian CDI itu jelas bahwa knock di rotor itu harus ketemu dengan knock yang di pickup coil. Nah, itulah saat timingnya, yaitu di 10 derajat sebelum TMA. Nah, kalau sudah pas, baru kita bisa kencangkan. Nah, ini kebetulan juga sudah saya tandai ya di bodinya, sehingga misalkan saya tidak mau mengecek posisi knock rotornya, saya bisa cek di sini, garis di bodinya. Nah, hanya itu perbedaan antara yang CDI dengan yang beli platina. Oke, kita pasang rotornya. Oke, sudah benar, sudah menghadap kabel busi nomor 1 rotornya. Untuk yang platina saya simpan di mobil, jadi kalau saya bawa mobilnya kemana-mana, saya masih punya cadangan Delco platina. Jadi seandainya CDI ini rusak, saya bisa langsung ganti yang Delco platina untuk jaga-jaga saja. Kita pasang kabelnya, yang kabel putih dapat positif coil, kemudian yang kabel hitam dapat negatif coil. Putih dapat positif coil, yang hitam dapat negatif coil. Ini untuk merek apa sih Delco-nya, lupa. Stacker, untuk merek stacker Delco-nya. Delco CDI stacker. Oke, karena kita pakai CDI berarti kabelnya positif coil, kita pasang lagi. Nah, langsung nyala teman-teman. Cek jreng, kita starter langsung nyala. Oke, sekarang kita pasang kipasnya, karena nanti akan saya panasi mobilnya, kemudian saya setting lagi timingnya. Nah, timingnya saya lebih suka tidak di 10 derajat ya, tidak di 10 derajat pas persis, tapi saya lebihkan kira-kira mungkin berapa ya, 14-an atau 13-an derajat gitu ya. Jadi melebihi dari standarnya, karena kalau berdasarkan pengalaman, kalau kita paskan di 10 derajat itu memang mesin halus, tetapi akselerasi kurang. Kalau kita lebihkan sedikit derajatnya, atau posisi tandanya itu kita agak bikin ke atas sedikit, posisi tanda tipeknya itu lebih ke atas sedikit tetapi masih terlihat, itu berarti timingnya itu lebih awal, sudutnya lebih besar, dan akibatnya powernya lumayan lebih besar, lebih responsif kalau kita gas. Jadi saya lebih suka setelan timingnya itu lebih dari 10, tapi jangan terlalu jauh juga dari 10 ya, mungkin selisih 2 derajat gitulah kira-kira. Jadi menjadi 14-an derajat, 12 sampai 13 derajat kira-kira. Nah, caranya untuk kipas ini kita pasang satu baut dulu. Itu harus pas dulu. Kalau sudah pas, nanti baut yang lain pasti sudah pas.
langkah pertama, satu baut itu harus pas di puli pompa radiatornya. Ya, teman-teman yang pakai cara ini ada baiknya mencoba melepas kipas ini ya, karena ini meskipun kelihatan gampang tetapi ya cukup susah juga, karena ini ruangan untuk melepasnya itu terbatas sekali. Jadi barangkali nanti di jalan itu ada masalah dengan delconya, teman-teman bisa mengatasi sendiri dan tidak kesulitan dalam melepas kipasnya. Tidak ada salahnya mencoba membuka kipas dan cover radiator ini ya. Karena kalau cuma melihat itu kayaknya sih menurut saya nanti tidak pede ya ketika kita hanya melihat video tanpa mempraktekannya. Karena kita butuh keterampilan tangan. Kita kencangkan sama seperti tadi menggunakan kunci ring yang melengkung ini 10. Saya bikin video ini karena ada beberapa komentar yang ini ya, gagal melakukan pemasangan delco. Karena dari penjelasannya dia itu sudah terlanjur mencabut delco, jadi belum mengetopkan tapi sudah main cabut aja. Jadi ketika masang itu kesulitan. Dan untuk menjelaskan di kolom komentar tuh kurang ini ya, kurang maksud. Kalau hanya kata-kata kalimat tuh kelihatannya kurang begitu bisa dipahami. Jadi saya bikin video ini barangkali ada teman-teman yang lain yang membutuhkan, sehingga tidak mengalami permasalahan yang sama seperti komentator sebelumnya. Ini kita pasang covernya. Ada 4 baut 10 dan satu, kalau di mobil ini satunya itu ada baut yang kepalanya menggunakan obeng plus. Yang jelas baut 10-an jumlahnya 4. Jadi kalau teman-teman mengikuti cara ini, harusnya ketika kita pasang delco, kita starter tuh langsung hidup mesinnya tanpa harus kita putar-putar delconya lagi. Kita kencangkan bautnya. Lalu kita pasang lagi puli alternator. Kita tarik dulu alternatornya supaya tidak begitu kendor, baru kita kencangkan bautnya. Punya mobil lama itu ya kayak gini ya, seninya itu ya kita harus pintar-pintar ngotak-atik. Ya bagi teman-teman yang tidak suka otak-atik sendiri ya, saya sarankan jangan membeli mobil-mobil yang seperti ini. Karena nanti pasti akan sering bermasalah dan sering ke bengkel, akhirnya ya pengeluarannya jadi banyak. Pasang lagi selang vakum advancer delco.
kita cek oli. Olinya harus ada di batas antara yang low dengan high, jadi harus berada di tengah-tengah ketinggian olinya. Ini masih di posisi tengah, jadi masih aman, tidak perlu ditambah lagi. Mobil lama itu harus sering dicek olinya, barangkali berkurang karena panas atau bocor. Nah ini udah seperti tadi, satu kali starter langsung hidup. Ini kita belum setting lagi ya timingnya.